Shalom, salam sejahtera bagi Opung Boru dan Opung Doli yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati Opung Doli dan Opung Boru di rumah masing-masing. Kita akan memulai PA Lansia pada sore hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati masing-masing. Saat teduh sejenak. Amin. Opung Doli, Opung Boru yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji nama Tuhan dari buku Ende nomor 518 ayat 1. Masih terlibat Yesus, asini rohani, jahim tabu disuruh, asa tapabuadi, tapagala palituta, tapatiudaladi, ay toro. Penalelu say hatog mamulahi. Opung Doli dan Opung Boru, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada sore hari ini. Tuhan memberkati kami, bahkan memberkati Opung Doli dan Opung Boru di rumah mereka masing-masing. Allah Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti kebenaran-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah sedia mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur kepadamu. Amin. Opung Doli dan Opung Boru yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyambut firman Tuhan pada sore hari ini yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 11 dimulai dari ayat 33 hingga ayat 36. Lukas 10 sada ayat 33 sahat rodi 30. Dan adong nama bahet palito na pinasang nai tu inganan na bunyi manang tutoru mi apang tu perpalituan ido di bahen asa di ida naroi sodang nai. Palito ni daging damatay, molo hisar matam, tiur masandok daging mo, alay molawa makuluma ng daging mi. Ipe jaga maho sotung makolom sodang na di bagasan ho. Asa molo tiur sandok daging mi, so ada na hulong disi, tiur masasude, so nang pinatiur ni sondang ni silang maho, ima sahat na. Opung Boru dan Opung Doli yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan yang telah dibaca oleh Opung Sintua Sitompul Boru Sihite. Opung Doli, Opung Boru yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, misalkan saja pada malam hari listrik padam, tentulah kita akan menyalakan pelita. Kita menyalakan lilin dan meletakkannya di atas meja. Meletakkannya di atas meja supaya semua orang dapat melihat cahayanya. Tidak mungkin kita meletakkan pelita atau lilin itu di kolong rumah. Artinya pelita atau lilin harus diletakkan di atas meja atau di atas kaki dian supaya semua orang dapat melihat cahaya.
Demikianlah Opung Doli dan Opung Boru, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menerima dan diterangi oleh firman Tuhan. Kita juga harus seperti lilin yang diletakkan di atas kaki dian, yang dapat menjadi terang dan menerangi orang-orang banyak. Opung Doli, Opung Boru yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, andai kata Opung Doli dan Opung Boru melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor atau mobil, ketika tiba-tiba di depan Opung Boru ada batu besar, apa yang akan Opung Doli, Opung Boru lakukan? Tentulah hal yang normal yang akan dilakukan adalah mengurangi laju kendaraan dan menghindari batu itu supaya Opung Doli atau Opung Boru tidak celaka, bukan? Tetapi jika Opung Boru atau Opung Doli tidak mengurangi kecepatan lalu tiba-tiba menabrak batu itu, artinya penglihatan Opung Boru atau Opung Doli sudah mulai kabur. Atau Opung Doli atau Opung Boru sedang melamun sehingga tidak waspada. Dalam firman Tuhan pada hari ini untuk lansia dikatakan, mata adalah indera pelihat, salah satu dari panca indera manusia, kelengkapan hidup manusia. Bayangkan saja betapa susahnya jika kita tidak punya mata. Aktivitas pun terganggu jika kita menjadi buta. Berjalan pun kita harus dituntun, Opung Doli atau Opung Boru. Kita harus meraba-raba. Opung Doli, Opung Boru, bersyukurlah bila kita dikaruniai Allah dengan mata atau penglihatan. Kita bisa melihat indahnya alam. Kita bisa melihat betapa cantiknya dan gantengnya pasangan kita. Kita bisa melihat betapa lucunya anak-anak bahkan cucu-cucu kita sedang bermain. Mata tidak hanya sekedar alat pelihat, sebab mata berpengaruh terhadap jiwa manusia. Sebab itu kenapa seseorang bisa tertawa? Mungkin karena ada sesuatu yang lucu dilihatnya. Mana ada orang buta yang bisa tertawa walaupun ada sesuatu yang lucu di hadapannya. Dari mata melihat sangat menentukan langkah yang akan diambil berikutnya. Nats ayat 34 berkata, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuh. Jika mata kita itu terang, baik, maka baik juga, terang jugalah hidup kita. Jika mata kita gelap, jika mata kita ini menjadi tertutup, maka gelap pula lah hidup kita. Artinya Opung Doli, Opung Boru, jika mata kita terang, kita dapat melihat dengan baik, maka terang jugalah hidup kita. Tetapi jika mata kita gelap atau jahat, maka kita tidak akan melihat apapun juga, maka hidup kita juga akan gelap. Bagaimana Opung Doli, Opung Boru supaya mata yang baik menerangi seluruh tubuh kita? Yang pertama, kuduskanlah mata kita. Mata yang sombong diganti dengan mata yang terang. Maka kita dapat menghargai orang lain, mengasihi sesama. Maka kita dapat mengakui kelebihan orang lain, bisa mendengar orang lain, bukan meremehkan, bukan mengkritik karena kita melihat ada sesuatu yang kurang. Bukan kita mencari kesalahan, bahkan menjatuhkannya. Oleh karena itu, melalui mata kita, mata yang terang tadi, kita dapat melihat dengan jelas.
mana yang baik, mana yang berkenan di hadapan Tuhan oleh mata penglihatan kita. Oleh karena itu, kuduskanlah mata kita dengan penglihatan-penglihatan yang baik. Yang kedua, opung doli opung boru, arahkanlah mata kita untuk selalu diterangi firman Tuhan. Bukan lebih banyak digelapkan oleh bacaan-bacaan huruf-huruf, misalkan bacaan-bacaan dari majalah, koran, atau media sosial yang banyak kita konsumsi melalui penglihatan dengan membaca. Huruf-huruf dalam Alkitab harus lebih banyak menyetrum mata kita, sehingga ibarat bola lampu selalu menyala karena terhubung setrumnya dengan subuhnya. Firman Allah berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oleh karena itu kita harus mengarahkan mata kita kepada firman Allah, firman Tuhan, daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Apakah itu bacaan-bacaan yang membuat kita bingung, apakah itu media sosial yang tidak benar kejelasannya, dan lain sebagainya. Arahkanlah pandangan mata kita kepada firman Tuhan. Yang ketiga, dikatakan gunakanlah antivirus super canggih. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekalipun tidak melihat namun percaya. Mata imanlah yang harus dimiliki setiap orang percaya. Sekalipun mata jasmani kita semakin kabur, tapi mata iman kita tetap dapat melihat. Mata iman kita dapat melihat karya-karya Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, opung doli opung boru, marilah kita menggunakan antivirus yang super canggih, yaitu mata iman. Sekalipun mata jasmani kita mulai kabur, tetapi mata iman kita semakin tajam melihat karya Allah di dalam kehidupan kita. Opung boru, opung doli yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam nats ini Tuhan Yesus mengajak kita agar kita menjadi pelita bagi orang lain, menuntun orang-orang yang tersesat untuk pulang dan berjalan ke jalan yang benar dengan menggunakan pelita yang kita punya. Kiranya opung doli dan opung boru yang telah banyak mengecap kehidupan jasmani dan kehidupan rohani dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi pelita bagi banyak orang sebagai kesaksian hidup orang percaya, menjadi pelita, menjadi suluh bagi orang-orang percaya. Dan yang terakhir, berbahagialah kita yang sudah membuat dan menjaga pelita tubuh kita menjadi terang bagi sesama. Sama seperti apabila pelita menerangi tubuh kita dengan cahaya, karena Allah telah melimpahkan terang firman-Nya dalam kehidupan kita. Marilah kita menjadi terang, marilah kita menjadi pelita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Opung doli dan opung boru menjadi pelita terang bagi anak dan cucu-cucu. Opung doli dan opung boru menjadi pelita bagi setiap keluarga. Opung doli dan opung boru menjadi pelita bagi orang-orang yang ada di sekitar opung doli dan opung boru. Biarlah opung doli dan opung boru menjadi pelita di mana saja berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga yang memberkati kami dari hari ke hari, yang memberikan kami kehidupan bahkan kesehatan. Kami puji, kami muliakan nama-Mu saat ini sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat menerima firman Tuhan pada saat ini. Firman-Mu mengajarkan kami
karena pelita itu harus diletakkan di kaki Dian. Biarlah kami menjadi pelita di mana saja kami berada. Kami menjadi terang menuntun orang-orang yang tersesat kembali ke jalan Tuhan. Berkatilah Opung Doli dan Opung Boru di rumah mereka masing-masing. Di hari tua mereka, kiranya Tuhan memberikan umur panjang, juga kesehatan. Jika Tuhan memberikan mereka umur panjang, karuniakanlah Tuhan kesehatan dan kekuatan untuk melewati hari-hari bersama-sama dengan Tuhan. Apabila ada di antara Opung Doli dan Opung Boru yang sedang sakit, ya Tuhan, tompangkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk memberkati dan menyembuhkan Opung Doli dan Opung Boru. Khususnya kami memohon kesembuhan untuk Opung Doli Banjarnahor dan Opung Boru Tambunan yang sedang perawatan di rumah sakit Pertamina. Ya Tuhan, anugerahkanlah kesehatan kepada Opung Doli Banjarnahor dan Opung Boru Tambunan. Ya Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Kiranya tangan-Mu penuh kuasa menyembuhkan mereka. Juga setiap Opung Doli dan Opung Boru di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau yang menuntun mereka, memberikan sukacita melimpah-limpah. Sekalipun di masa-masa pandemi ini, kehidupan kami semakin sulit dan susah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menopang kehidupan kami. Allah Bapa di surga, berkatilah semua anak-anak cucu Pinopar Opung Doli Opung Boru di tempat yang beragam-ragam. Tangan pengasihan Tuhan melindungi mereka. Bapa di surga, berkati bangsa negara kami agar lekas pulih dari virus corona, sehingga kami tidak lagi takut, sehingga kami dapat beribadah ke rumah-Mu, memuji memuliakan nama Tuhan. Pimpinlah Bapak Presiden Jokowi dan semua jajarannya untuk membawa bangsa negara kami ke dalam kesembuhan dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial. Berkati juga gereja-Mu HKBP Cirebon menjadi garam dan terang bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Bapa di surga, ampunilah kami dari dosa pelanggaran kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Opung Doli dan Opung Boru yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyampaikan persembahan kita yang terbaik ketika kita bernyanyi dari buku ND nomor 485. Dongani au Tuhan, sonyanyi rohake, pangiringi makam, patongonlah kaki, sanduk sudi kokoku, aduh pikiraku, kubuang pele aku, mamula ulauku, ai inalomohon mi urupi rohati. Opung Doli, Opung Boru yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Opung Doli, Opung Boru yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kita semua yang telah mengikuti PA Lansia. Kiranya Tuhan memberkati Opung Doli, Opung Boru, dan semua poparan kita di mana saja berada. Kiranya kasih Tuhan senantiasa memberkati kita. Mari Opung Doli, Opung Boru tetap mengikuti 5 protokol kesehatan ketika kita keluar dari rumah kita. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, berlipat tangan, berdoa, memohon perlindungan Tuhan. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat. Margogo, Margogo, Margogo.